Halo para calon pekerja migran Indonesia. Bekerja di luar negeri adalah salah satu hak warga negara Indonesia yang diatur dan dilindungi oleh Undang-Undang serta Pemerintah Republik Indonesia melalui Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI yang akan memastikan setiap warga negara Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri untuk mendapatkan haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bekerja di luar negeri tentunya membutuhkan persiapan yang matang, tidak terkecuali bekerja di negara Jepang. Mengingat Jepang merupakan salah satu destinasi negara penempatan bagi para calon pekerja migran Indonesia atau CPMI, baik melalui skema G2G maupun melalui Visa Specified Skilled Worker atau SSW. Untuk itu, CPMI perlu menyiapkan diri dengan baik. Selain kesiapan keterampilan tertentu yang dipersyaratkan, juga perlu mempelajari, mengetahui, dan mengenal terlebih dahulu situasi dan kondisi bekerja di Jepang, sehingga dapat mempersiapkan mental dan tidak mengalami culture shock. Jepang merupakan salah satu negara maju di Asia Timur yang memiliki rasio biaya hidup yang cukup tinggi, terutama di daerah perkotaan seperti Tokyo, Nagoya, Sapporo, Osaka, Kobe, dan Fukuoka. Sedangkan daerah luar kota memiliki biaya hidup relatif lebih rendah. Negara Jepang memiliki 4 musim dalam setahun, yaitu musim semi, panas, gugur, dan dingin. Hal-hal yang harus dipersiapkan jika musim gugur dan musim dingin tiba adalah pakaian hangat, masker, lotion dan lip balm, shawl dan sarung tangan, obat-obatan, dan botol air minum atau termos. Jepang juga termasuk negara yang sering mengalami bencana alam, seperti gempa bumi, tsunami, erupsi, dan juga cuaca buruk. Oleh karena itu, ketika bencana alam terjadi, kita perlu mempersiapkan diri, mengenali tanda-tanda peringatan bencana, dan mengikuti langkah-langkah evakuasi ketika bencana alam terjadi. Berikut adalah hal-hal yang harus diketahui dan dipatuhi serta tanda-tanda peringatan dini terjadinya bencana alam di Jepang. Peringatan dini gempa, peringatan tsunami, peringatan cuaca buruk, peringatan gunung berapi atau pemberitahuan prediksi erupsi, prosedur keselamatan ketika berada dalam bangunan, dan shelter evakuasi. Beberapa indikator mahalnya biaya hidup di Jepang dapat dilihat dari harga barang-barang untuk kebutuhan hidup, tarif transportasi darat, makanan dan minuman, serta rumah tinggal. Mata uang Jepang adalah yen. 1 yen setara dengan 131,30 rupiah, menurut data kurs bulan Agustus 2021. Bagi para CPMI yang akan bekerja di Jepang, perlu tahu cara mencari rumah tinggal di Jepang. Rumah tinggal di Jepang umumnya berbentuk apartemen atau gedung bertingkat, kecuali rumah tinggal di daerah. Para tenaga kerja asing pada umumnya bertempat tinggal di asrama. Cara mencari asrama dapat dilihat di iklan koran atau melalui agen persewaan rumah atau asrama. Disarankan agar sebelumnya penyewa meneliti dan melihat serta datang langsung untuk mengecek kondisi asrama terlebih dahulu. Demikian pula, penyewa harus meneliti dan memahami surat kontrak asrama sebelum terjadi kesepakatan dan menandatanganinya. PMI bisa meminta bantuan atau menanyakan kepada RSO atau Registered Support Organization untuk mempermudah mendapatkan hunian berupa asrama atau apartemen. Untuk dapat menyewa ruangan kamar asrama, dapat dilakukan dalam jangka waktu tahunan atau bulanan. Umumnya, penyewa harus membayar deposit kepada pemilik asrama terlebih dahulu. Di kota-kota besar di Jepang, rata-rata harga sewa satu kamar dalam sharing house berkisar antara 20.000 yen sampai dengan 150.000 yen, atau antara 2.600.000 rupiah sampai dengan 19.500.000 rupiah per bulan. Satu rumah atau asrama atau apartemen dapat dihuni oleh 1 sampai dengan 3 orang. Ketika hendak melakukan sewa tempat tinggal, Jepang biasanya menggunakan kombinasi dari huruf-huruf untuk menggambarkan besaran ruangan tempat tinggal seperti L untuk living room atau ruang keluarga, D
untuk dining room atau ruang makan. K untuk kitchen atau dapur. S untuk storage or a free space room atau gudang atau area kosong. R biasa digunakan untuk merujuk pada apartemen yang hanya berisi satu ruang tidur atau biasa dikenal dengan studio. Selain tempat tinggal, CPMI juga wajib tahu tentang harga-harga makanan di Jepang. Berikut adalah harga-harga makanan di Jepang. Selain makanan, harga-harga barang kebutuhan sehari-hari pun perlu CPMI ketahui. Berikut adalah harga barang-barang kebutuhan hidup di Jepang. Halo para CPMI yang akan bekerja ke Jepang, bagaimana dengan barang-barang elektronik? Berikut adalah harga barang-barang elektronik di Jepang. Tahu nggak ongkos atau tarif angkutan umum di Jepang? Berikut ini harga tarif angkutan di Jepang. Ini mungkin yang ditunggu-tunggu infonya oleh para CPMI, yaitu makanan. Makanan pokok orang Jepang terdiri dari nasi dan lauk pauk seperti daging sapi, ikan, cumi, dan ayam, termasuk sayuran dan sup. Orang Jepang lebih suka ikan daripada daging sapi atau ayam. Beberapa makanan khas Jepang diantaranya onigiri, sushi, tempura, sashimi, nabe, ramen, yakiniku, shabu-shabu, dan kaisen chirashi sushi. Jepang juga terkenal dengan aneka kuenya seperti mochi, dango, takoyaki, dan dorayaki. Tidak seru jika bicara makanan tanpa ada minuman. Untuk urusan minuman, Jepang memiliki minuman ikonik yang memiliki cita rasa unik dan khas, yaitu sake dan teh hijau atau teh ucha atau rokucha. Nah, para CPMI yang akan bekerja di Jepang, tadi sudah disampaikan info-info penting jika kita bekerja di Jepang. Semoga bermanfaat ya. Ayo persiapkan diri, patuhi perjanjian kerja dan peraturan yang berlaku, bergaya hidup bijak, dan persiapkan bekal untuk masa depan.